Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil, hasil diskusi kami tentang Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrophotometry. Sebelumnya akan kami perkenalkan satu persatu anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Aditya Dwi Gumilang. Kenalkan, nama saya Citra Hermila Pratiwi. Kenalkan, nama saya Hanifah Ula Aini. Perkenalkan nama saya Nurul Latifah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zia Al-Fatih. Dan saya sendiri Salmonella Putri. Selanjutnya akan saya serahkan ke anggota yang berkepentingan. Oke, jadi di sini yang pertama itu ada pengertian dari Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrophotometry atau GFAS. Ya, itu adalah teknik analisis kimia yang digunakan untuk menentukan kadar unsur logam dan metaloid pada konsentrasi yang sangat rendah atau kayak jejak hingga ultra jejak dengan sensitivitas tinggi. Teknik ini itu menggunakan sebuah tabung kecil berbahan grafit atau berlapis karbon pirolitik yang dipanaskan secara elektrotermik hingga suhu tinggi itu sampai 3000 derajat Celcius untuk menguapkan dan mengatomisasi sampel secara efisien. Nah, atom-atom bebas yang terbentuk itu akan menyerap cahaya pada panjang gelombang yang spesifik. Dan tingkat penyerapan ini digunakan untuk mengukur konsentrasi unsur tersebut dalam sampel. GFAS mampu mendeteksi konsentrasi unsur mulai dari PPT hingga PPB dengan penggunaan volume sampel yang sangat kecil. Nah, biasanya itu kurang dari 100 mili ya. Next slide. Nah, yang kedua ada fungsi dari alat GFAS. Itu yang pertama itu untuk atomisasi sampel. Nah, gimana sih caranya itu? Dengan cara memanaskan hingga suhu yang sangat tinggi dalam ruang tertutup atau tabung grafit. Nah, sehingga menghasilkan atom bebas dalam bentuk gas yang dapat dianalisis secara optik. Nah, proses atomisasi ini sangat efisien atau kayak mendekati 100%. Jauh lebih baik dibandingkan metode dengan nyala api atau flame AS yang hanya sekitar 0,1% atomisasi. Yang kedua, itu ada meningkatkan sensitivitas analisis. Nah, itu tuh karena volume sampel yang digunakan sangat kecil atau kurang dari 1 mili dan konsentrasi atom bebas dalam ruang kecil memungkinkan dengan konsentrasi sangat rendah hingga part per billion atau ppb. Yang ketiga, itu ada menggunakan kontrol suhu yang presisi. Nah, melalui pengaturan otomatis sehingga suhu tabung grafit dapat disesuaikan sesuai dengan program yang telah ditentukan untuk mengoptimisasi sampel kerusakan tabung atau sampel. Next slide. Yang keempat itu ada memungkinkan pengujian elemen sensitif yang sulit dianalisis dengan metode flame AS seperti unsur logam dengan konsentrasi yang rendah, terus juga ada unsur yang sulit menguap sampai dengan matriks yang kompleks. Nah, kesimpulannya itu jadi GFAS itu adalah tipe furnace yang khusus pada alat spektrofotometer serapan atom yang digunakan untuk atomisasi elektrothermal sampel dalam analisis unsur logam secara kuantitatif dengan sensitivitas tinggi. Sedangkan furnace pada umumnya adalah alat pemanas suhu tinggi yang dipakai dalam berbagai aplikasi industri dan laboratorium. Nah, setelah itu ada cara kerja dan penggunaan alat. Itu persiapan sampel. Sebelum kita mengukur, pasti ada persiapan sampelnya. Biasa sampel yang disiapkan yaitu sampel larutan yang akan dianalisis dipersiapkan lebih dahulu, yaitu bisa air, darah, urin, dan lain-lain.
biasanya diencerkan dan ditambahkan pelarut seperti asam nitrat HNO3 agar stabil. Volume sampel yang digunakan sangat kecil, yaitu sekitaran 5 sampai 20 mili saja. Setelah itu, masukkan sampel ke dalam furnace. Sampel itu dimasukkan secara otomatis oleh autosampler ke dalam tabung grafit, yaitu grafit tub yang terletak di ruang atomisasi. Nah, tabung grafit biasa memiliki lapisan interior berbentuk silinder kecil dari karbon. Next slide. Nah, pas ada itu, ada proses pemanasan furnace, yaitu yang pertama ada pengeringan atau drying. Suhu yang itu sekitaran drying itu suhunya sekitaran 100 sampai 150 Celcius. Yang durasinya beberapa detik aja. Nah, sampelnya dipanaskan perlahan agar pelarutnya menguap tanpa percikan. Nah, setelah itu ada pirolis atau pengabuan. Pengabuan ini sekitaran suhunya ada 300 sampai 1000 Celcius, tergantung jenis unsur. Kalau unsur logam tidak ikut hilang, hanya matriks yang dibakar habis. Setelah itu ada atomization atau pengatoman. Atomization itu butuh suhunya sekitar 1500 atau 3000 sampai 3000 Celcius. Pada suhu ini atom bebas akan terbentuk dan siap menyerap radiasi. Nah, ini nih opsional nih, yaitu cleaning atau pembersihan. Yang suhunya itu tidak diketahui, yang diterapkan untuk membakar semua sisa agar siklus berikutnya bersih. Next. Nah, setelah ada proses pembakaran, yaitu ada penyinaran dengan hollow cathode lamp HCl. Setelah atom terbentuk, cahaya dari lampu katoda yaitu berongga. Nah, diarahkan melalui atom-atom tersebut, lampu ini mengeluarkan cahaya dengan panjang gelombang spesifik untuk unsur yang dianalisa. Misal Cu itu ada di 324,8 nm. Nah, setelah penyinaran, yaitu ntar ada deteksi serapan cahaya. Detektor akan mengukur beberapa banyak cahaya yang diserap oleh atom bebas. Serapan cahaya tersebut sebanding dengan konsentrasi unsur di dalam sampel. Ntar dibandingin dengan kurva kalibrasi dari larutan standar untuk menghitung kadar sebenarnya. Nah, yang setelah itu baru ada hasil dan analisis data, yaitu serapan yang ditampilkan dalam bentuk angka absorbansi. Perangkat lunak akan mengkonversi absorbansi menjadi konsentrasi, misal miligram miligram per liter atau miligram per liter. Oh, ya, hasil bisa langsung disimpan atau dicetak. Kemudian di sini ada bagian-bagian alat yang ada di Graphite Furnace AS. Nah, yang pertama itu ada yang pastinya tabung grafit. Nah, kemudian ada insulator, ada electrical connector, ada HCl-nya, ada gas, kemudian di sini juga ada waste atau pembuangan. Boleh next? Nah, di sini ada bagian-bagian yang sangat krusial dari GFAS itu, di mana di sini ada kan tabung grafitnya, kemudian ada HCl-nya, ada monokromator, ada detektor, sama ada komputer readout. Boleh next? Nah, fungsi-fungsinya itu apa? Yang pertama ada HCl. HCl itu eh, berfungsi sebagai pemancar cahaya pada panjang gelombang tertentu. Misalnya, dianalisislah suatu logam. Kemudian si HCl ini akan diberikan HCl yang spesifik terhadap suatu unsur tersebut. Kemudian ada tungku grafit. Tungku grafit itu berfungsi sebagai atomizer untuk mengatomisasi molekul agar menjadi unsur bebas dengan cara pemanasan pada suhu sekitar 3000 derajat Celcius secara elektrotermal, yaitu dengan listrik. Jadi perbedaan antara grafit furnace sama flame itu eh, ter ter apa namanya? Terletak pada pemanasannya. Fungsi pemanasannya itu untuk menghilangkan pelarut serta senyawa organik. Kemudian ada monokromator. Monokromator itu eh, berfungsi sebagai pemisah panjang lubang. Jadi kan walaupun sumber cahaya HCl-nya itu sudah monokromatis, tetapi kemungkinan adanya
eh, adanya noise dari sampel atau sistem sehingga diperlukan adanya monokromator untuk apa ya, mempertinggi akurasi. Next slide. Nah, kemudian di sini ada detektor. Jadi detektor itu berfungsi sebagai untuk mengukur intensitas cahaya yang diserap oleh atom atau unsur target dalam sampel setelah proses atomisasi. Misalnya biasanya itu di apa namanya GF furnace itu menggunakan PMT atau photomultiplier tab. Nah, kemudian ada sistem readout-nya. Nah, readout-nya ini untuk memberikan informasi kuantitatif tentang jumlah cahaya yang diserap oleh atom analit yang kemudian dikorelasikan dengan konsentrasi analit dalam sampel atau biasanya itu keluar dalam bentuk absorbansi dan konsentrasi kalau misalnya dia itu sudah ada deret standarnya. Kemudian di sini ada insulator. Nah, insulator itu bagian yang mencegah kehilangan panas yang tidak diperlukan dan memastikan bahwa pemanasan yang dilakukan itu efisien dan konsisten pada sampel untuk atomisasi yang tepat serta melindungi komponen lain dari suhu tinggi. Kemudian ini juga ada autosampler. Nah, autosampler ini sebenarnya bisa diadakan, bisa juga enggak tergantung kebutuhan. Jadi autosampler ini berfungsi agar sampelnya ini bisa eh, apa namanya? Diaspirasikan ke bukan diaspirasikan, dimasukkan ke dalam tungku grafit secara otomatis. Biasanya itu berurutan gitu. Nah, fungsinya itu, kelebihannya itu, dia itu bisa lebih efisien, terus lebih akurat juga, dan mengurangi adanya kesalahan manual. Next. Nah, kemudian di sini ada limbah atau waste. Sebenarnya kan kalau misalnya dari GFAS itu kita nggak diperlukan banyak sampel kan. Nah, tapi untuk meminimalisir adanya apa namanya adanya kontaminasi, jadi diadakanlah tetap ada waste. Jadi untuk pengeluaran sisa-sisa sampel dari produk reaksi tabung grafit setelah proses atomisasi selesai. Kemudian ada gas inert. Nah, gas ini dibedakan menjadi dua, ada gas internal sama gas eksternal. Dari fungsinya itu, gas internal itu melindungi sampel dari kontaminasi udara atau O2. Kemudian yang B itu membantu mengalirkan hasil pembakaran seperti uap air atau karbon dioksida ke sistem ventilasi. Kemudian yang C itu gas argon membantu mengarahkan uap atom tersebut menuju jalur deteksi cahaya untuk diukur absorbansinya. Kemudian di gas eksternal itu fungsinya mengurangi resiko ledakan atau percikan api karena tidak adanya oksigen bebas. Yang B itu mengontrol suhu dan aliran selama tahap-tahap pemanasan, dan yang C itu mencegah bagian luar tabung grafit. Boleh balik ke slide yang ada gambarnya nggak? Nah, jadi kalau misalnya mau diurutin, yang pertama itu kan sampel diletakkan di gravitubnya. Kemudian nanti ada HCl yang menyinari si sampel yang udah ada di dalamnya. Nah, kemudian setelah sinarnya itu diserap, sebagian lagi diteruskan. Nah, nanti masuk ke monokromator. Boleh next slide? Nah, dari monokromator ini kan diperbaiki lagi, dikoreksi lagi kan panjang sinarnya. Lalu nanti hasil pembacaan itu terbaca di detektor, dikonversikanlah sebagai absorbansi dan ditampilkan di komputer readout. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada sampel apa saja sih yang dapat dianalisis dalam GFAS ini? Dalam analisis menggunakan GFAS atau Graphite Furnace Atomic Absorption Spectroscopy atau spektrofotometri, serapan atom tungku grafit, baik sampel yang dianalisis maupun ketidakpastian alat memainkan peranan penting dalam keakuratan hasil. GFAS digunakan untuk mengukur unsur logam dalam jumlah sangat kecil ppb, terutama dalam sampel yang kompleks atau memiliki volume kecil. Jenis sampel yang umum dianalisis itu ada beberapa. Next slide. Nah, ini tuh ada beberapa jenis sampel yang dianalisis. Yang pertama itu ada air. Nah, contohnya itu ada air sungai, air limbah, dan air tanah atau air minum. Nah, unsur yang dianalisis itu ada apa aja sih? Nah, itu ada Pb, ada Cd, ada Cr, ada As, dan Hg.
Nah, tidak cuma air, ada juga sampel biologis seperti darah, serum, plasma, dan urin. GFAS sangat berguna dalam analisis klinis untuk mengukur kadar logam yang terkandung dalam cairan tubuh. Nah, unsur yang dianalisis itu umumnya seperti Pb, AS, Zn, Fe, dan Cu. Selanjutnya itu ada makanan dan minuman. Contohnya itu ada sayuran, susu, ikan, sereal, dan jus. Itu untuk mendeteksi cemaran logam berat dalam produk pangan seperti timbal dalam pangan segar asal tumbuhan atau kadmium atau CD dalam produk perikanan. Nah, selanjutnya itu ada di jenis sampel lingkungan. Itu ada tanah, debu, sedimen atau abu. Nah, jenis unsur yang dianalisis itu ada Cr, Pb, Ni, dan Mn. Dan terakhir itu ada industri atau kosmetik. Contohnya itu ada di cat, baterai, produk logam, atau krim. Nah, unsur yang umum dianalisis itu adalah Pb, Hg, Cr, dan Zn. Nah, mungkin itu beberapa jenisnya. Nah, di sini ada juga contoh-contoh lain seperti mengukur kandungan CD dalam ikan laut untuk memantau kontaminasi logam berat. Terus juga ada mendeteksi PB dalam darah anak-anak untuk keperluan toksikologi. Dan terakhir itu ada analisis CR dalam air limbah industri penyamakan kulit. Next. Selanjutnya ini ada ketidakpastian alat dalam GFAS. GFAS ini dapat mengukur unsur logam dalam jumlah sangat kecil tingkat ppb atau parts per billion, bahkan ppt dan parts per trillion. Karena beberapa alasan teknis dan prinsip kerja alat ini yang sangat sensitif dan efisien. Ketidakpastian dari instrumen itu yang pertama ada suhu tungku grafit, di mana harus terkontrol secara presisi. Fluktuasi mempengaruhi efisien atomisasi logam dan hasil pembacaannya. Yang kedua itu ada menginjeksi sampel. Injektor otomatis bisa mengalami deviasi plus minus 1,5 mili dari volume target, biasanya sekitar 10-20 mili, berpengaruh pada hasil akhirnya nanti. Yang ketiga itu ada lampu katoda atau HCl. Intensitas cahaya bisa menurun seiring waktu karena gangguan listrik menyebabkan sinyal lebih rendah. Yang keempat itu ada kondisi tabung grafit. Tabung AUS atau kontaminasi dari analisis sebelumnya bisa menimbulkan hasil bias. Tabung biasanya digantikan setelah 200-300. Yang terakhir itu ada noise atau gangguan latar belakang. Di FAS menggunakan koreksi background atau Miss-Zeeman, tapi tetap bisa ada sinyal gangguan terutama dari senyawa organik atau organik kompleks. Yang kedua itu ada ketidakpastian dari prosedur atau kalibrasi. Nah, di sini tuh ada faktor-faktor lainnya berupa kurva kalibrasi, di mana ketidaklinearan pada konsentrasi tinggi, kesalahan saat membuat larutan standar, atau volume pipet yang tidak tepat bisa menghasilkan R-nya itu jelek atau turun di bawah dari 0, kurang dari 0,999. Nah, yang kedua itu ada reproduksibilitas, di mana pengulangan pembacaan yang bervariasi atau RSD-nya lebih dari 5% menunjukkan ketidakpastian yang tinggi. Selanjutnya itu ada blanko dan noise. Sinyal dari blanko atau pembacaan latar bisa mengganggu perhitungan sinyal yang bersih. Yang terakhir itu ada matrix effects, di mana adanya zat lain dalam sampel, misalnya protein, garam tinggi, surfaktan, bisa menyebabkan interferensi atau menyerapnya sinyal logam. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai jurnal yang berjudul Penentuan Kadmium dalam Produk Perikanan dengan Graphite Furnace AS dari peneliti LIPI. Nah, sebelum masuk ke ketidakpastiannya, aku mau kasih gambaran dulu tentang isi jurnalnya secara singkat. Jadi kadmium ini adalah logam berat yang berbahaya jika menumpuk di tubuh, apalagi lewat ikan atau hasil laut lainnya. Pengukuran ini digunakan dalam pengukurannya itu digunakan alat Graphite Furnace AAS, yaitu alat yang super sensitif untuk mengukur logam dalam jumlah kecil, seperti yang sudah teman saya jelaskan tadi. Mereka menggunakan magnesium nitrat sebagai matrix modifier dan koreksi Zeeman untuk menghilangkan gangguan sinyal. Sampelnya didestruksi terlebih dahulu menggunakan microwave digestion, lalu diukur dengan menggunakan metode adisi standar supaya efek matriksnya tidak membuat hasilnya melenceng. Nah, hasil akhirnya itu adalah 0,273 plus minus 0,025 mg per kilogram dari 10 kali pengukuran. Nah, angka plus minus 0,025 itu adalah ketidakpastian pengukurannya. Presentasi ketidakpastiannya itu juga sangat kecil, yaitu sebesar 0,34% RSD.
Lalu komponen ketidakpastiannya itu mencakup yang pertama variasi antar pengulangan, yang kedua penggunaan bahan acuan bersertifikat seperti CRM DORM 3, dan yang ketiga adalah koreksi kadar air. Nah, dari data yang ada pada jurnal tersebut diperolehlah hipotesis. Hipotesisnya itu yang pertama ada hipotesis alternatif atau HA, yaitu metode GFAS yang divalidasi dan dilengkapi perhitungan ketidakpastian dapat menghasilkan pengukuran kadar kadmium pada produk perikanan yang akurat dan presisi. Lalu selanjutnya ada hipotesis nol, yaitu tidak terdapat perbedaan signifikan antara hasil pengukuran kadar kadmium pada produk perikanan menggunakan metode GFAS dengan nilai yang tercantum dalam bahan acuan sertifikat yaitu CRM. Nah, dasar dari penyusunan hipotesis tersebut yaitu yang pertama, pengujian menggunakan GFAS dengan magnesium nitrat sebagai matriks modifier dan koreksi latar belakang Zeeman. Yang kedua, validasi metode menunjukkan akurasi dari nilai recovery dengan CRM sebesar 99,9 plus minus 0,8%. Lalu presisinya dari nilai RSD sebesar 1,91% yang jauh lebih kecil dari batas Horowitz. Batas Hurwitz-nya itu sebesar 12,9%. Lalu linearitasnya dari nilai koefisien determinasi atau R kuadrat yang lebih besar dari 0,998 serta limit deteksi atau LOD dan limit kuantisasi atau LOQ yang rendah dengan nilai LOD sebesar 0,45 mg per kilogram dan LOQ sebesar 1,29 mg per kilogram. Hasil akhirnya itu adalah 0,273 plus minus 0,025 mg per kilogram dengan ketidakpastian 0,34% RSD membuktikan bahwa metode ini adalah metode yang stabil dan andal. Berdasarkan hasil penelitian, hipotesis alternatif diterima karena data mendukung bahwa metode GFAS yang divalidasi menghasilkan pengukuran akurat dan presisi. Sebaliknya, hipotesis 0 atau H0 ditolak karena terbukti akan kesesuaian yang signifikan antar hasil pengukuran dan nilai acuan CRM. Kesimpulannya, Graphite Furnace Atomic Absorption Spektroskopi atau GFAS atau sering disebut AS Furnace merupakan salah satu teknik spektroskopi serapan atom yang menggunakan tungku grafit sebagai media atomisasi. Berbeda dari metode AAS konvensional yang memakai nyala api, AS Furnace dikembangkan untuk meningkatkan sensitivitas dan menurunkan batas deteksi dalam analisis unsur-unsur logam, terutama dalam sampel-sampel yang memiliki kadar logam sangat rendah atau trace metal analysis. Dalam sistem ini, atomisasi unsur terjadi di dalam tabung grafit pemanasan yang dikontrol melalui tahap suhu secara bertahap dan terprogram secara elektronik. Proses atomisasi yang tertutup ini juga mengurangi gangguan dari lingkungan eksternal dan meningkatkan efisiensi analisis. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami harap apa yang kami bawakan itu dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi siapapun yang akan menonton video ini. Untuk terakhirnya, kami dari kelompok satu mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.